Dahulu, di ujung dunia yang jauh, berdiri Gunung Sari yang menjulang tinggi ke langit. Atap gunung itu selalu ditutupi salju abadi, dan di lerengnya tumbuh hutan belukar yang tebal dan penuh rahasia. Di dalam hutan itu, ada sebuah padang latihan tersembunyi yang hanya diketahui oleh para pendekar tertua di negeri itu. Di padang latihan itu, hiduplah seorang pemuda bernama Raden Kresna, yang berusia 19 tahun. Dia tidak tahu asal-usulnya 7 tahun yang lalu. Guru pendekar tertua, Ki Semar, menemukan dia tergeletak di tepi sungai yang mengalir di kaki gunung dengan sehelai kain berwarna biru tua yang menutupi badannya. Ki Semar melihat cahaya yang lembut di mata anak itu, jadi dia membawanya pulang dan melatihnya menjadi pendekar. Setiap hari, Kresna bangun sebelum matahari terbit. Dia berlatih memanjat tebing yang licin, melompat melewati jurang yang lebar, dan mempraktikkan gerakan pedang sampai tangannya lelah dan jari-jarinya berdarah. Ki Semar tidak hanya mengajarkannya seni bela diri, tapi juga ajaran tentang kebaikan, kesetiaan, dan bagaimana menggunakan kekuatan untuk melindungi yang lemah. Kekuatan tanpa hati baik hanyalah kejahatan, katanya setiap kali Kresna terlalu bangga dengan kemampuannya. Selama 7 tahun, Kresna hanya keluar dari hutan sekali untuk membeli beras dan bumbu di Desa Terang, yang terletak di kaki Gunung Sari. Di desa itu, dia bertemu seorang gadis cantik bernama Dewi Ratna, yang bekerja di warung ayahnya. Dewi Ratna selalu menyapa dia dengan senyum, dan setiap kali Kresna pergi, dia selalu memberi dia sepotong kue yang dia buat sendiri. Kresna merasa hati dia berdebar setiap kali melihatnya. Tapi dia tahu dia harus fokus pada pelatihannya. Nada menjadi sedikit serius dan mendesak. Suatu pagi, seorang pemuda dari Desa Terang tiba di padang latihan dengan wajah pucat dan berkeringat. Dia jatuh di depan Ki Semar dan berkata, "Guru, tolonglah. Prabu Cakra, raja dari kerajaan Wirobrajan, telah menyerang desa kita. Dia mengambil semua barang berharga, menangkap orang tua dan anak-anak sebagai tawanan, dan menyuruh kita membayar pajak yang luar biasa mahal. Jika tidak, dia akan menghancurkan seluruh desa." Ki Semar mengerutkan alisnya. Prabu Cakra adalah raja yang terkenal kejam. Dia telah menaklukkan 5 kerajaan di sekitarnya, membunuh siapapun yang berani melawan dia. Dia punya pasukan yang banyak dan kuat, dan seorang pembantu yang lebih jahat darinya, Pati Gali, yang mahir dalam sihir hitam. "Kresna," kata Ki Semar, memandang anak muridnya dengan mata yang serius, "kamu sudah siap. Pergilah ke Desa Terang, selamatkan warga, dan hentikan Prabu Cakra. Tapi ingat, dia tidak hanya kuat, tapi juga cerdas. Jangan biarkan kemarahanmu menguasai dirimu. Gunakan akalmu lebih dulu daripada kekuatanmu." Kresna mengangguk. Dia mengambil pedangnya yang bernama Satria Muda, pedang yang dibuat dari besi yang diambil dari meteor yang jatuh di Gunung Sari, sehingga selalu terasa hangat meskipun di udara dingin. Dia juga mengambil sehelai kain berwarna biru tua yang dulu menutupi dirinya. Ki Semar katakan itu mungkin bukti asal-usulnya. Nada menjadi lebih cepat dan penuh tekanan. Ketika Kresna tiba di Desa Terang, dia melihat kekacauan. Rumah-rumah terbakar, jalan-jalan dipenuhi puing-puing, dan warga yang selamat berdiri terjepit dengan wajah penuh ketakutan. Di tengah desa, berdiri Prabu Cakra yang besar dan gagah dengan baju kebesaran berwarna merah hitam dan mahkota yang terbuat dari tulang binatang. Di sebelahnya berdiri Patih Gali yang berkulit pucat dan mata berwarna hijau tua yang menakutkan. "Siapa yang berani melawan saya?" teriak Prabu Cakra dengan suara yang keras sampai bumi bergetar. "Akulah yang akan melawanmu," jawab Kresna, berjalan maju dengan langkah yang tegas. Prabu Cakra menertawakan dia. "Anak muda bodoh, kau tidak bisa mengalahkan saya." Dia memerintahkan 10 prajuritnya untuk menyerang Kresna. Kresna bergerak cepat seperti angin. Dia menghindari serangan pedang dan tombak prajurit itu dengan gerakan yang halus, lalu menyerang balik dengan cepat. Dalam sekejap, 10 prajurit itu sudah terjatuh di tanah, tidak bisa berdiri lagi. Prabu Cakra merasa marah.
Dia mengambil pedangnya yang besar dan menyerang Kresna langsung. Mereka bertarung selama sejam. Serangan Prabu Cakra kuat dan kasar, sedangkan Kresna lebih cepat dan cerdas. Dia menggunakan teknik yang dia pelajari dari Ki Semar, menghindari serangan dari samping, menyerang pada bagian tubuh yang lemah, dan tidak pernah berhenti bergerak. Nada menjadi sangat tegang dan menakutkan. Tiba-tiba, Patih Gali mengeluarkan tongkat sihirnya dan menyebutkan kata-kata rahasia. Dari ujung tongkat itu, muncul ular-ular besar yang berwarna hitam dan beracun. Kresna harus berjuang melawan ular dan Prabu Cakra sekaligus. Dia memukul ular dengan pedangnya, tapi ular itu terus muncul lagi. Saat dia sedang sibuk menghindari gigitan ular, Prabu Cakra menyergapnya dan menancapkan pedangnya ke bahunya. Kresna terjatuh di tanah, darah mengalir dari luka. Dia merasa lemah dan ingin menyerah, tapi dia melihat wajah Dewi Ratna yang terjepit di antara warga. Dia melihat ketakutan di matanya dan juga harapan. Kresna mengangkat dirinya dengan semua kekuatan yang tersisa, melemparkan pedangnya ke arah Patih Gali. Pedang itu menembus tongkat sihirnya, dan tongkat itu pecah menjadi serpihan. Ular-ular itu langsung menghilang. Nada mulai mereda dan menjadi penuh harapan. Tanpa tongkat sihir, Patih Gali menjadi lemah. Kresna mengambil kembali pedangnya dan menyerang Prabu Cakra sekali lagi. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan kekuatan, tapi juga hati. Dia memahami pola gerakan Prabu Cakra dan menemukan titik lemahnya. Dia menancapkan pedangnya ke lengan Prabu Cakra, dan Prabu Cakra menjerit kesakitan. "Berhenti! Aku menyerah!" teriak Prabu Cakra. Dia berjanji tidak akan pernah menyerang Desa Terang lagi, dan akan melepaskan semua tawanan serta mengembalikan semua barang yang dia curi. Dia dan Patih Gali lalu pergi dari desa, tidak pernah kembali. Warga desa senang banget dan menyambut Kresna sebagai pahlawan. Dewi Ratna berlari ke arahnya dan menepuk bahunya yang terluka. "Kau baik-baik saja?" tanyanya dengan suara yang gemetar. Kresna tersenyum. "Aku baik-baik saja. Terima kasih padamu karena harapanmu yang membuatku kuat." Nada menjadi lembut dan penuh kebahagiaan. Ketika Kresna sedang beristirahat di warung ayah Dewi Ratna, seorang tua yang kaku datang ke desa. Dia melihat kain berwarna biru tua yang terikat di pinggang Kresna, dan matanya memanas. "Anak itu, dia adalah putraku," teriaknya. Tua itu ternyata adalah Prabu Wijaya, raja dari kerajaan Majapahit yang dulunya ditaklukkan oleh Prabu Cakra. 7 tahun yang lalu, ketika Prabu Cakra menyerang kerajaan, Prabu Wijaya menyembunyikan putranya, Raden Kresna, di sungai yang mengalir ke Gunung Sari dengan kain berwarna biru tua yang merupakan tanda kesultanan. Dia berpikir putranya sudah mati, tapi ternyata Ki Semar menemukan dia. Kresna terkejut, tapi dia senang menemukan asal-usulnya. Prabu Wijaya meminta dia untuk kembali ke kerajaan Majapahit dan menjadi raja. Kresna berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku akan kembali, tapi aku akan membangun kerajaan yang adil dan penuh kebaikan. Dan aku akan mengajarkan semua orang seni bela diri untuk melindungi yang lemah seperti yang diajarkan Ki Semar." Dia juga meminta Dewi Ratna untuk ikut dengannya, dan Dewi Ratna setuju dengan senyum. Kresna kembali ke Gunung Sari untuk mengucapkan terima kasih kepada Ki Semar. "Kamu adalah ayah yang sebenarnya bagiku," katanya. Ki Semar tersenyum. "Aku senang melihatmu menemukan jalanmu, anakku. Selalu ingat ajaranku dan jadilah raja yang baik." Kresna, Dewi Ratna, dan Prabu Wijaya lalu pergi ke kerajaan Majapahit. Di sana, Kresna menjadi raja yang adil dan penuh kebaikan. Dia membangun padang latihan untuk mengajarkan seni bela diri kepada semua orang, dan dia selalu datang ke Desa Terang dan Gunung Sari untuk memeriksa keadaan warga. Nada menjadi lembut dan penuh kesan abadi. Setelah itu, cerita tentang pendekar Gunung Sari tersebar ke seluruh negeri. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah pahlawan yang tidak hanya kuat, tapi juga memiliki hati yang baik, dan bahwa kekuatan yang paling besar adalah kekuatan untuk melindungi yang lemah.